Jadi gini, BPJS Online itu salah satu kanal yang baru dari BPJS Kesehatan. Peserta dengan petugas BPJS Kesehatan tidak perlu ketemu langsung, tapi bisa disambungkan melalui layanan media Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Jawara JKN, Jak Waringkas bersama JKN. Kembali lagi untuk episode kali ini kita akan membicarakan mengenai BPJS Online bersama Mas siapa Mas, boleh dikenalin? Perkenalkan, saya Muhammad Hadian Anzari, selaku staf edukasi dan penanganan pengaduan di BPJS Kesehatan Cabang Seren. Oke, kita akan membahas mengenai BPJS Online bersama dengan Mas Hadian. Gimana Mas Hadian? Sehat? Udah lama nggak ketemu ya? Alhamdulillah sehat ya, udah lama. Oke, kali ini saya mau nanya-nanya nih Mas tentang BPJS Online. Nah, kalau boleh tahu BPJS Online itu apa ya Mas? Boleh dijelasin nggak ke Sobat JKN? Jadi gini, BPJS Online itu salah satu kanal yang baru dari BPJS Kesehatan, yang mungkin kurang lebih sih konsepnya itu kayak jemput bola ke peserta. Jadi kita itu sebelumnya sudah ada yang namanya BPJS Keliling. Jadi kita membuka layanan di tempat-tempat yang memang strategis untuk pelayanan, contohnya seperti di kantor desa atau di puskesmas atau di instansi perkantoran atau di tempat-tempat keramaian. Nah, kita berinovasi untuk bisa lebih menjangkau lagi peserta, agar peserta tidak perlu jauh-jauh datang lagi ke tempatnya. Jadi kita menggunakan sarana digital. Kan sekarang sudah serba digital ya. Kita betul. juga mencoba merambah ke sana. Nanti untuk layanannya kita melalui media online atau lewat media Zoom biasanya. Kayak gitu. Jadi peserta dengan petugas BPJS Kesehatan tidak perlu ketemu langsung, tapi bisa disambungkan melalui layanan media Zoom. Baik. Berarti BPJS Online itu merupakan suatu inovasi yang baru ya dari BPJS Kesehatan dengan memanfaatkan kanal digital ya untuk mempertemukan antara petugas dari BPJS Kesehatan dengan peserta JKN seperti itu Mas ya. Iya, Oke. Nah, oleh karena itu kalau misalkan kita nih atau saya sebagai peserta JKN ingin mendaftar BPJS Online itu seperti apa Mas? Adakah pendaftaran khusus gitu sebelum kita bisa ikut gitu ya? Ikut layanan BPJS Online gitu? Kalau sampai sekarang ini karena masih sifatnya masih versi beta lah ya. Kalau aplikasi-aplikasi mungkin disebutin versi beta, belum versi resminya. Kita ini masih memang masih menggunakan aplikasi atau software lain, Zoom gitu. Mungkin kedepannya akan dari BPJS Kesehatan sendiri akan membuat sarana yang memang asli buatan dari BPJS Kesehatan untuk layanan BPJS Online ini. Jadi untuk saat ini yang sudah mendapatkan link Zoom pelayanan BPJS Online bisa langsung masuk aja, nggak perlu daftar, free, gratis. Oke, berarti media tatap muka yang digunakan adalah Zoom meeting ya untuk sekarang ya. Nah, berarti untuk link Zoom yang BPJS Online itu peserta JKN bisa dapatkan dari mana, Mas? Biasanya kami itu sebarkan melalui grup-grup di WhatsApp. Kita juga sebelumnya kan sudah ada beberapa grup yang kita terlibat ya. Contohnya grup dengan badan usaha, kemudian grup dengan perangkat desa, kemudian dengan instansi pemerintahan. Itu kita biasanya suka berkoordinasi untuk data kepesertaan atau yang lainnya. Nah, kita sekaligus membagikan link tersebut ke grup-grup seperti itu biasanya sih. Mungkin nanti bisa disebarluaskan juga ke yang lainnya. Betul ya Mas. Iya. Nah, untuk penyebarluasan dari link Zoom-nya sendiri itu apakah rutin tiap hari atau misalkan layanan BPJS Kesehatan itu punya jam operasional atau hari operasional tertentu gitu ya Mas ya? Apakah tiap hari atau misalkan hanya hari-hari tertentu saja gitu? Kalau untuk di Cabang Soreang, kebetulan untuk pelayanan BPJS Online itu hanya di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Hari Rabu, Kamis, dan Jumat itu jamnya sama. Pelayanan dimulai dari jam 1:30 sampai dengan jam 3 gitu. Sampai saat ini baru seperti itu sih, belum ada perubahan. Mungkin nanti ke depannya ada perubahan jadwal, kita lihat nanti aja.
Berarti Sobat JKN dapat mendapatkan link Zoom meeting untuk BPJS online itu di grup-grup WA yang tadi ya Mas ya? Ya, betul. Terutama untuk masyarakat umum mungkin dari grup-grup di pemerintah desa setempatnya seperti itu ya Mas ya? Iya, dari perangkat desa juga harusnya sudah dapat sih. Kalau untuk layanan yang dapat dimanfaatkan atau diterima oleh peserta JKN itu layanan apa aja sih Mas? Misalkan apakah untuk pengecekan status keanggotaan atau kemudian pembayaran iuran BPJS atau misalkan layanan apa aja gitu ya untuk yang didapatkan peserta JKN untuk layanan BPJS online ini? Yang pertama untuk administrasi itu mencakup pendaftaran, perubahan data atau perbaikan data. Misalkan banyak tuh yang suka salah nama, tanggal lahir, alamat atau jenis kelamin juga bisa diperbaiki asalkan untuk data kependudukannya sudah valid, sudah sesuai, sudah terupdate gitu ya. Nah, kita memang acuannya dari data di Dukcapil. Kemudian selain perbaikan data, perubahan vaskes juga bisa. Kemudian pelaporan penonaktifan bisa juga. Penonaktifan di sini maksudnya untuk mohon maaf yang meninggal itu bisa juga dilaporkan, ataupun misalkan ke luar negeri itu bisa dinonaktifkan dulu sementara. Untuk yang bekerja atau yang sedang kuliah itu bisa lewat situ. Kemudian selain administrasi ada juga layanan informasi. Nah, yang tadi tuh cek status kepesertaan, cek tagihan itu masuknya ke yang layanan informasi. Itu cek recheck itulah semuanya bisa di situ. Kemudian yang satu lagi itu pengaduan. Kalau misalkan memang ada kendala ketika mendapatkan pelayanan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan dan ada ketidaksesuaian, bisa dilaporkan juga. Oke. Nah, untuk itu Sobat JKN tuh bisa memanfaatkan layanan BPJS online ini gitu. Di samping ada layanan BPJS keliling juga ya, atau misalkan pengubahan data kepesertaan di aplikasi mobile JKN gitu. Nah, kemudian Mas, nih kan biasanya sekarang banyak pungutan liar gitu ya. Kalau misalkan BPJS online itu tuh dikenain biaya nggak sih Mas untuk peserta yang ingin ikut layanan ini gitu? Kalau kita nggak ada biaya pelayanan, gratis semua, mau di kantor, mau yang BPJS keliling, kita datang langsung ke desa, itu gratis. Kita lewat BPJS online juga itu gratis, nggak ada biaya. Mungkin biaya kuota aja mungkin ya, disiapin aja karena yang kan membutuhkan pakai data internet. Oke. Berarti free ya Mas ya? Ya, free untuk semua peserta JKN, Sobat JKN. Nah, yang saya bikin tertarik Mas, untuk mekanisme pelaksanaan layanan di BPJS online itu seperti apa? Kan kalau misalkan kita ke cabang ya, kantor cabang BPJS ya, terutama di kantor cabang, soalnya kan biasanya peserta datang ke kantor cabang, kemudian ngambil nomor antrian dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan di BPJS online itu mekanisme seperti apa sih dilakukan di Zoom meeting itu? Kalau untuk alurnya, biasanya peserta sudah join masuk ke Zoom. Untuk yang ingin mendapatkan pelayanan administrasi atau yang lainnya, itu antriannya atau sistem antriannya berdasarkan raise hand. Kalau di Zoom itu kan raise hand itu berdasarkan urutan yang raise hand duluan itu siapa. Nah, itu kita bisa melihat yang duluan akan dilayani itu atas nama siapa. Setelah mendapatkan peserta yang akan dilayani, kita invite dulu ke breakout room karena di situ kita harus menjaga kerahasiaan data ya, seperti itu. Betul. Nanti di invite ke breakout room untuk proses pelayanan. Seperti itu. Berarti aman lah Mas untuk kerahasiaan data pribadi dari peserta JKN-nya karena akan di-invite ke ruangan khusus gitu ya. Mas, kalau misalkan terkait dengan akses internetnya Mas ya, kalau misalkan kita di luar pulau gitu Mas, kan sulitnya untuk akses internet. Apakah BPJS itu memfasilitasi misalkan contoh peserta JKN itu dapat berkumpul misalnya di balai desa gitu ya, nanti difasilitasi oleh pemerintah desa gitu. Apakah hal seperti itu ada Mas untuk BPJS online ini? Gitu? Kalau untuk bersinergi dengan pemerintah desa itu bisa-bisa saja. Sebetulnya awal mula kegiatan BPJS online ini dulu itu memang rencananya harus bersinergi dengan instansi. Di sini bisa dari pemerintah desa atau dari fasilitas kesehatan juga bisa, ataupun dari instansi terkait. Nah, itu memang dulu harus ada semacam perjanjian kerjasamanya dulu gitu, karena nanti akan ditunjuk PIC yang harus menghandle untuk mempersiapkan pelayanan BPJS online di sana, misalkan di desanya gitu.
seperti itu. Jadi harus ada PKS-nya kalau dulu. Oh, kalau dulu ya. Iya. Oke Mas. Kalau misalkan intensitas dari peserta JKN yang ikut layanan BPJS online itu banyak nggak Mas? Kalau misalkan di hari-hari yang Mas tadi sebutkan seperti itu. Kalau untuk jumlah kunjungannya dibilang masih cukup sedikit karena mungkin belum terlalu banyak juga yang mengetahui, dan mungkin jam segitu mungkin banyak yang masih ada kesibukan lain mungkin, jadi belum bisa memanfaatkan. Ini kita masih tahap coba-coba untuk jadwal pelayanannya, mungkin nanti ke depannya entah itu mungkin bisa rubah jadi pagi atau mungkin dari pagi sampai siang, nanti kita lihat aja. Jadi Sobat JKN bisa memanfaatkan layanan BPJS online ya, daripada kita harus datang ke kantor cabang ya Mas ya, biasanya tuh ngantri banget kan ya. Jadi kita bisa memanfaatkan BPJS online untuk misalkan tadi perubahan status keanggotaan, kemudian pembayaran iuran dan lain sebagainya, seperti itu. Terima kasih Mas Hadian untuk pengetahuan seputar BPJS online. Semoga Sobat JKN dapat memanfaatkan layanan BPJS online di samping layanan-layanan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Sampai jumpa di episode Jawara JKN selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.